جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di kegiatan kita yaitu Asundawi mengaji ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi aktivitas kita. Dan kita di kesempatan malam ini melanjutkan kitab Masailul Jahiliyah. Dan kita sudah membahas 24 masalah. Yang mudah-mudahan semua masalah jahiliyah, baik yang 3 pokok pertama di awal, kemudian masalah-masalah yang disebutkan secara rinci bagian-bagian kecilnya, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke masalah ke-25 insyaallah di kesempatan malam ini, yaitu berkaitan dengan kadang-kadang seseorang meninggalkan hidayah karena hasad ya, atau karena sesuatu yang lain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-khamisatu wal 'ishrun, masalah ke-25. Beliau berkata al-istidlal ala butlanihi bisabqi du'afa. Berdalil tentang kebatilan Islam atau kebatilan Al-Quran atau kebatilan agama Allah Subhanahu wa taala ini, rasulnya. Berdalil tentang kebatilan sesuatu itu adalah bisabqi du'afa, dengan didahului oleh orang-orang lemah, didahului orang-orang lemah, didahului oleh orang-orang yang disebutkan tidak punya tidak punya kedudukan di situ. Al-du'afa di sini adalah orang-orang lemah dalam fisik, IQ, mental, atau lemah dalam sisi pesak atau berkaitan dengan finansial, seperti itu, atau lemah dalam kondisi kedudukan dan jabatan. Itu disebut du'afa. Maksudnya orang-orang yang tidak punya nilai di tengah-tengah kehidupan mereka, seperti itu. Nah, dikatakan sesuatu itu adalah dikatakan sesuatu itu batil ketika ya yang mengikutinya itu mereka. Yang mengikutinya itu adalah mereka. Itu mereka menyatakan berarti yang diikuti mereka itu adalah kebatilan. Seperti itu. Qaulihi, kemudian beliau menyebutkan tentang argumentasi orang jahil itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala itu tentang orang kafir, "Lau kana khairan masabaquna ilaih." Kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebaikan, masabaquna ilaih, yaitu mereka tidak akan mendahului kita. Mereka tidak akan mendahului kita. Ini disebutkan di dalam Al-Quran ya. Ma sabaquna ilaih. Jadi mereka tidak akan mendahului kita. Ya. Jadi bagaimana, atau tidak pantaslah mereka
mendahului kita gitu kan, kalau memang itu baik. Seperti itu. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kalau umpamanya kita melihat ya, di dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, lau kana khairan ma sabaquna ilaih, kalaulah itu baik, niscaya mereka, yaitu orang-orang dikatakan lemah itu, tidak akan mendahului kami untuk mengikutinya. Ini adalah ucapan orang-orang apa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, seperti itu. Yaitu orang-orang yang mengkufuri kebenaran, dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini, ay masabaqana ilaihil mu'minun, yaitu orang mukmin enggak akan mendahului kami, kata mereka. Lakinna awwalu mubadirun bihi wa sabiqun ilaihi wa hadha minal bahrajah fi makan. Fa ayyu dalilin yadullu ala anna alamatal haqq sabqul mukadzibina bihi lil mu'minin. Hal hum azka nufusan am akmalu uqulan am ahda, yani am al-huda bi aidihim, walakin hadzal kalam huwa alladhi sadara minhum ya'uzuna bihi anfusahum bimanzilati man lam yaqdir ala syai' thumma tafiqa yadhummuhu, wa lihadza qala wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Ay hadza sabab alladhi da'ahum ilaih annahum lamma lam yahtadu bihadzal Qur'an wa fatahum a'dhamul mawahib wa ajallir raghaib qadahu fihi bi annahu kadhibun wa huwal haqqul ladzi la syakka fihi wala imtira ya'tarihi. Ini dikatakan oleh Syekh Sa'di ketika mengomentari ayat ini. Orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, kalaulah hal ini baik, ya, apa yang dibawa oleh Nabi berupa Al-Quran, agama ini baik, mereka orang-orang mukmin itu nggak bakalan mendahului kita. Maksudnya nggak pantas gitu kan, masa kita kedahuluan apa kebaikan, nggak pas gitu kan. Kenapa seperti ini? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah dengan Al-Quran ini. Bahkan mereka mengatakan kepada Al-Quran ini apa? Ifkun qadim. Yaitu apa? Sebuah hal yang dibuat-buat dalam sebuah kedustaan. Ya. Ini mereka ngapa adalah cerita dusta. Atau dalam ungkapan lain mereka mengatakan asatirul awwalin. Hanya kisah-kisah legenda yang diceritakan. Nah itu disebutkan. Maka mereka mengatakan kepada orang mukmin seperti ini. Kenapa? Karena kita adalah orang yang lebih dulu ya terhadap kebaikan dan kita memiliki kedudukan yang tinggi ya seperti ini. Namun di sini kita sebutkan mana dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu lebih suci, lebih baik, atau hidayah di tangan mereka, kan nggak ada. Justru ya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mencela. Bahkan Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan poin ini, beliau menyebutkan tentang bahwa justru Al-Quran menceritakan bahwa orang-orang yang menolak para nabi, menolak para rasul, biasanya justru orang-orang yang memiliki kedudukan. Karena musuh-musuh para nabi itu bukan hal-hal yang bukan hal-hal yang kecil, bukan orang-orang kecil. Bayangkan Nabi Ibrahim bermusuhan dengan raja dunia. Nabi Musa membebaskan Bani Israel menghadapi raja Mesir. Dan seterusnya. Orang-orang yang memang tinggi besar kedudukannya. Seperti itu. Ya, kita bisa saksikan tentang hal seperti itu. Ini yang didapatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha
inna bima ursiltum bihi kafirun. Tatkala apa? Kami mengutus utusan di sebuah daerah atau sebuah tempat, ya, kecuali orang-orang pembesar mereka, bukan orang kecil, pembesar mereka, yaitu mereka mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami adalah kufur terhadap apa yang kamu bawa dari risalah tersebut. Ini kenyataan gitu. Nah, maka dari sisi ini kita bisa melihat tentang tidak ada dalil bahwa mereka itu adalah memiliki orang-orang yang memiliki kedudukan apa? Kedudukan tinggi dan seterusnya. Itu tidak ada dalil bahwa mereka adalah lebih suci, lebih baik, dan hidayah di tangan mereka dan diatur oleh mereka, enggak ada. Nah, justru yang sebaliknya, bahwa apa? Hidayah itu adalah murni orang-orang yang Allah pilih. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, khalaqallahu ahlal jannah biyamini, wa khalaqallahu al-jannah wa khalaqa ahlaha. Ya. Di dalam hadis disebutkan khalaqallahu ahlal jannah biyamin, apa? Min yaminihi wa ahlan nar min shimalihi. Atau kama qala Nabi SAW. Allah menciptakan penduduk surga dari bagian kanannya. Allah menciptakan penduduk neraka dari bagian kiri, ya. Seperti itu. Wakil tayadaillahi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan, ya. Disebutkan dalam hadis itu seperti itu. Dan di situ disebutkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan penghuninya. Allah menciptakan neraka dengan penghuninya. Dan orang mendapatkan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala pilih siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Seperti itu untuk masuk surga. Dan dia akan diberikan titik untuk memilih kemana arahnya, dengan siapa dan seperti apa, gitu kan, di dalam apa, di dalam masalah hidayah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahdi bihi may yasha wa yudhil. Dalam masalah hidayah ini Allah menghendaki siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan tidak. Maka dari itu manusia tidak ada yang tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, dan ini menunjukkan tentang pengakuan mereka itu batil. Karena manusia tidak ada seorang pun mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah, siapa yang pantas mendapatkan apa? Kesesatan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebaikan itu bukan karena kulit putih, kulit hitam, dan kulit merah. Bukan. Kebaikan itu bukan karena orang Arab atau bukan karena orang Ajam, bukan. Ya. Itu yang disebut dengan kebaikan, nggak seperti itu. Justru Allah lebih tahu siapa yang paling pantas mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Maka ketika kita berada dalam satu posisi yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan bahwa inilah jalan yang benar, ya. Inilah amal yang harus kita lakukan. Inilah aktivitas yang harus kita rutinkan. Seperti itu. Dan kita diberikan kemampuan di situ, ya, untuk melakukannya, dan kita diberikan apa? Kemampuan untuk berazam, berniat, kemudian konsisten, istiqomah di atasnya. Maka posisinya apa? Asyukru. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi itu. Ya, tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di saat kita sulit untuk ketaatan, bahkan kepada keburukan itu kita mudah, ya, dan seterusnya. Maka ketika kita mengenal tentang permasalahan ini, segera kita untuk kembali, ya. Kenapa? Karena kalau momennya semakin dibiarkan, semakin sulit untuk kembali. Allah mengatakan falamma zagu azaghallahu qulub. Ketika orang itu menyimpang setelah tahu, maka dia akan lebih menyimpang lagi, ya. Karena Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan sejauh dia berpaling. Oleh karena itu kalau umpamanya kita mendapati orang yang pernah belajar agama, pesantren, ngaji dan seterusnya, kemudian dia itu lebih cenderung apa? Berpaling dari agama tersebut, ingin mengikuti hawanya, ingin bebas, gitu kan? Ketika disampaikan peringatan, ya peringatan tersebut sudah melekat pada dirinya dan dia tahu itu peringatan. Tapi memang dia memilih sesuatu apa yang dia pilih.
maka biasanya apa? Dia lebih tersesat ketimbang orang yang memang belum tentu kebenaran sama sekali, belum tahu kebenaran sama sekali. Itu berbeda sih. Kenapa? Karena dia ya betul-betul apa namanya? Menghabiskan keinginan syahwatnya, keinginan jiwanya, hawa nafsunya untuk dia tuntaskan. Bukan hanya bagian dari apa? Selingan yang lewat saja. Kalau orang-orang yang biasa melakukan kesalahan, biasanya hal tersebut karena memang rutinitas kebiasaan. Tapi kalau orang yang sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu ini, yang dia inginkan adalah sesuatu yang lain, yaitu kenikmatan dalam bidang itu. Yang lebih daripada sisi yang lain. Dan ini berbahaya. Ya, dan ini berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, mengazab orang tersebut dengan apa? Dengan sisi yang lain. Ya, dengan diazabnya dengan sisi yang lain. Yang dia pun tidak pernah menggapai apa? Kepuasan dalam hal tersebut. Seperti itu. Karena hatinya mudtaribah. Hatinya senantiasa apa? Goncang ya tentang hal tersebut. Nah, ini kondisinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini ya, berkaitan dengan kenapa alasannya mereka sampai apa namanya? Tidak mau mengikuti kebenaran ini, wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Ini adalah hanya cerita seperti dulu yang cerita-cerita dusta yang dibikin-bikin seperti dahulu. Illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan demikian. Itu kondisinya. Sehingga mereka apa? Menolak hidayah tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa kalau memang ini kebenaran, mereka kan nggak pantas berada di dalamnya. Ini hanya sebuah alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan bahwa dia dengan pengikut kebenaran itu lebih mulia dia. Orang biasanya apa? Ada gengsi dalam hidup itu. Ya, gengsi kan? Seperti itu. Makanya kalau mau lihat apa? Sebagian orang ketika masuk pesantren itu mengatakan busil banget gitu kan, atau mamanya kumal banget dan seterusnya. Orang bercerita tentang sebuah lembaga pendidikan berkaitan dengan kepesantrenan, itu yang terbayang adalah apa? Dia derajatnya rendah-rendah semuanya. Beda dengan sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah umum dan seterusnya. Dan itu cara pandang memang semua orang punya gengsi masing-masing. Jangankan kayak gitu, dalam sekolah umum saja mereka sekolah punya gengsi dulu gitu kan. Sebelum ada zonasi, ya dulu kalau orang sekolah di sini itu nggak dianggap orang sekolah di bawahnya. Itu seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa derajat kemuliaan itu di situ. Dan ini tabiat yang Allah ciptakan dari manusia dari sejak dulu, zaman apa? Anak Adam pertama sampai nanti akhir zaman. Ya, seperti itu kondisinya, pola berpikirnya. Ya. Jadi memang menyatakan dengan apa kemuliaannya seperti tadi. Pantas gak gitu kan? Mana yang lebih mulia kalau dalam bahasa gitu? Mana yang lebih gengsi? Ya, ikut kepada agama Nabi Muhammad atau dengan ngikut tren kehidupan anak-anak gaul kalau anak muda? Kan seperti itu. Kalau mamanya lebih ngetren apa? Kita berbicara politik apa berbicara agama kan gitu. Orang berbicara agama ya, orang-orang tuh ima. Orang mau bercerita kemana? Bahkan ketika disebutkan kita belajar agama, oh betul bagus ini kabulan kemana kan gitu. Itu salah satu pola pikir yang memang melekat, menempel seperti itu. Gengsian dalam hal tersebut. Padahal ya bercerita tentang apa? Bercerita tentang agama ini bercerita tentang hakikat kehidupan dia, bukan masalah gengsi. Ya, itu adalah kebutuhan dia untuk dia selamat. Maka kita melihat kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu apa namanya? Memberikan satu jalan tentang sebuah kebaikan itu tidak dilihat dari sisi apa? Pengakuan manusia mana yang lebih bagus gengsinya. Nggak ada. Ya. Tapi apa? Siapa yang Allah berikan yang Allah kehendaki dia diberikan hidayah, maka dialah yang terbaik. Sekalipun mungkin dalam tahap apa? Gengsi ininya itu adalah apa? Tidak ada apa-apa. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan rubba ash'asa akbar
Dzu timraini madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Bisa jadi ada orang yang berpakaian lusuh, kusut, rambutnya kumal, ya. Kenapa? Karena memang kefakiran melingkari dirinya, ya. Kekurangan dalam dunia. Bahkan kalau orang menyangka itu Zultimrain kalau pakaian itu hanya punya itu aja, gitu kan? Madfu'un bil abwab. Kalau ngetuk pintu itu ditolak oleh semua orang. Kenapa ditolak? Karena dianggap dia itu seolah-olah ingin minta walaupun bukan untuk minta-minta. Hanya untuk nongkrong saja. Orang menyangkanya apa? Ngambil manfaat, gitu kan? Ngambil manfaat dan seterusnya. Masih tak non dahareun mata ngariung jeung urang, gitu kan, seperti itu. Madfu'un bil abwab. Itu diaku gitu ku jelema, ya. Bisa jadi ada orang kondisi seperti itu. Orang menganggapnya adalah sesuatu yang sangat lemah dan seterusnya. Tapi Rasul mengatakan lau aqsama 'ala Allah la abar. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah kabulkan semua permintaan. Dan kita bisa menyaksikan, ya, contoh-contoh banyak tentang hal ini dari kalangan sahabat. Sampai Rasulullah SAW sendiri ya berdoa, Allahumma syurna ma zumaratil masakin, sekalipun hadis ini ya sebagian ulama menyebutkan dhaif, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan, makbul, ya, sahih. Nah, beliau mengatakan sebenarnya, yaitu Rasul berdoa, ya Allah kumpulan aku bersama apa? Zumaratul masakin, kumpulan orang-orang miskin yang beriman maksudnya. Seperti bukan miskin yang itu apa? Yang beriman. Kenapa? Karena orang yang memang tidak punya kedudukan kemudian beriman lebih mendekati sempurna keimanannya. Karena tidak ada dorongan untuk dia untuk memiliki sifat kesombongan. Dan apa yang disebutkan dalam bab ini adalah kesombongan. Sedangkan orang-orang fakir adalah apa? Tidak ada pendorong bagi dia untuk sombong. Walaupun Rasul mengatakan bisa jadi secelaka-celaka orang adalah apa? Orang fakir yang sombong. Geus mah fakir, sombong deh, gitu kan? Seperti itu. Nurus tunjung lah macam bahasa Sunda. Nurus tunjung. Seperti itu. Tapi memang seperti itu Allah pilih. Dan Allah menetapkan orang itu tidak mengikuti hidayah, memang Allah yang maha tahu bahwa dia memang pantas untuk tidak mendapatkan hidayah. Itu sesuatu yang harus kita imani. Ya, kalau mamanya bercerita pantas dan tidaknya, dan kalau mamanya keimanan itu dilihat dari sisi nasab, keturunan, dari sisi harta dan seterusnya, dari sisi kecerdasan IQ yang lebih, gitu kan, hidayah itu diberikan, ismal kabagian juga ada. Ya. Makanya setiap di antara kita harus betul-betul bersemangat untuk mencari hidayah ini. Ya. Makanya Rasulullah SAW menetapkan bahwa salah satu rukun salat adalah Al-Fatihah, yang kita memohon hidayah terus setiap rakaat. Ya. Dan kita berpacu dengan waktu menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam hidayah ini. Seperti berpacu dengan waktu, kan kita belajar ilmu, belajar menghabiskan waktu. Karena siapapun kita pasti habis waktunya. Siapapun kita mesti habis waktunya. Dan waktu yang telah kita lewati itu nggak mungkin berulang. Dan tidak ada berulang kecuali nanti pada hari kiamat menjadi saksi setiap matahari terbit sampai tenggelam, setiap malam sampai subuh, itu akan bersaksi aktivitas kita. Al-Hasanul Basri berkata Ana yaumukumul jadid. Walan a'ud ila lihisabik au kama qala. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab, asal dalam kitab Lataif itu disebutkan Al-Hasan Al-Basri bercerita tentang waktu itu. Itu Aku adalah harimu yang baru. Dan aku tidak akan kembali kecuali untuk hisabmu nanti pada hari kiamat. Ya. Maka lakukanlah kebaikan di saat itu, ada kesempatan waktu. Dan hari-hari kita kembali
yang telah lalu, ya, itu tidak akan kembali. Dan hari ini bukan hari yang kemarin. Dikatakan oleh para ulama bahwa hari ini itu adalah kita beramal. Hari nanti esok atau beberapa saat ke depan itu belum tentu kita sampai. Itu hanya sebuah harapan. Jadi kalau momennya hari esok adalah harapan. Hari kemarin hanya sebuah nostalgia. Aktivitas kita itu hari ini adalah hari ini. Dan manusia baik dan buruknya tergantung dia hari itu. Makanya kita tidak boleh membanggakan dengan apa yang didapatkan masa lalu. Wah, bahwa lama saya tidak kio rek naon da artinya. Da saya mah baheula boga kan tidak ada artinya. Ya. Justru bisa jadi masa lalu itu adalah apa? Beban. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang baik di masa lalu, pertahankan kebaikan, jangan sampai terhapus kebaikan. Ya. Karena orang bisa jadi banyak kebaikan di masa lalunya, tapi terhapus dengan hari-hari yang dilalui hari ini. Kalau dia melakukan keburukan di hari yang lalu, maka jangan terlalu jangan terlalu memikirkan tentang masa lalunya. Posisikan hari ini bagaimana dosa-dosa yang telah kita lalui dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus difokuskan. Ketika kita melihat masa depan, jangan dihadapi dengan kebimbangan dan angan-angan. Hadapi apa yang kita mampu hari ini. Gitu. Jadi, wah, kalau isuk deui, sugan mah isuk melalui halus, ini kan seperti itu. Mun keur nguseup mah gitu. Sugan isuk melalui halus. Seperti itu kan? Itu diantaranya. Tapi lakukan. Apa kata Abdullah bin Umar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza asbahta, fala tantadhir al-masa. Wa idza amsayta, fala tantadhir as-sabah." Kalau kamu berada dalam kesempatan di pagi hari, jangan kamu jangan kamu tinggalkan. Jangan kamu tangguhkan nanti sore. Bila kamu berada di kesempatan di sore hari, jangan kamu tangguhkan di besok pagi. Ya. Seperti itu. Ini kondisi tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dari hidayah ini. Kemudian kita lihat di sini dalam penjelasan orang mengatakan tidak pantas dia lebih mendahului kita. Maksudnya apa? Kalau mereka itu mendahului kita berarti apa? Itu bukan hal yang baik. Ya. Dan di sini ikhwah ada beberapa pelajaran yang harus kita perhatikan. Pertama, al-kibru. Kesombongan itu adalah diantaranya ghamtun nas, merendahkan orang lain. Dan kalau orang sudah merendahkan orang lain dan dia menganggap lebih dari yang lain, mana fa'ahu nasihatuma, nasihat apapun tidak akan bermanfaat baginya. Mahma katsura wa alim, sebesar atau sebanyak apapun nasihat. Mipir lagi. Kalau dia sudah masuk di atas kesombongan. Kalau dia sudah merasa lebih baik. Karena dia mengatakan bahwa tadi disebutkan mereka itu tidak layak, tidak selevel dengan kita. Seperti itu. Maka dalam hal ini, walaupun di dalam metode menyampaikan menyampaikan nasihat itu biasanya dilihat dari sisi kedudukan orang, karena sebagai cara bagaimana orang bisa tidak tidak merasa direndahkan. Maka dalam metode menyampaikan ilmu
Ya, tidak semua orang bisa menasehati orang. Seperti itu. Biasanya Rasulullah SAW mengatakan tentang berkaitan dengan menasehati orang itu, dia harus melihat apa? Melihat kondisinya, melihat kedudukannya di situ. Ya, seperti itu. Seperti Nabi SAW mengatakan ketika hendak menasehati pemimpin, Nabi mengatakan khul biyadaika, kamu harus menggenggam tangannya. Kemudian apa? Berduaan di situ. Baru sampaikan di situ apa? Kekurangan dan kelebihannya. Dan sampaikan nasihat itu karena Allah. Kalau dia terima maka pujilah Allah. Kalau tidak diterima berarti kamu telah menunaikan nasihat tersebut. Itu ketika nasihat kepada pemimpin. Tidak boleh nasihat ke pemimpin bicara apa? Dengan terang-terangan. Itu nggak boleh. Dan itu menjelaskan apa? Sesuai dengan kedudukannya. Dan setiap orang akan dinasehati sesuai dengan tahapannya. Ini disebutkan tahapan usia, tahapan kedudukan, tahapan juga berkaitan dengan apa? Sifat orang tersebut, maka muncul. Nabi SAW pernah menasehati pemuda yang sedikit apa? Temperamen tinggi dikatakan. Saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau meninggalkan zina. Nah, kan gitu. Orang itu para sahabat tek kurang ngabeheng kan ngomong gitu. Itu di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW paham. Kenapa? Karena pemuda itu gejolak syahwatnya tinggi. Dan yang dia cari tidak terpikirkan kecuali kesenangan. Maka Nabi SAW panggil kemari. Kamu masuk Islam. Dan dia masuk Islam. Dengan catatan kamu tidak boleh berdusta, kata Nabi SAW. Oh udah gitu, iya. Meminum khamr mau apa juga. Asal kamu tidak berdusta gitu. Kemudian setelah itu apa? Bagaimana kondisi? Nabi SAW mengajak, silahkan jangan dustai dirimu sendiri. Bagaimana jika ibumu dizinahi orang? Jangan dusta. Orang itu ternyata langsung muncul kan? Tabiat kekeluargaan, tabiat apa kekerabatan dan seterusnya, apalagi orang tua. Saya yang jadi apa? Saya yang jadi bentengnya, saya tebas leher orang yang menzinahi ibu. Bukan begitu? Bagaimana kalau umpamanya ada yang menzinahi saudarimu, kakakmu, adikmu? Wah, saya yang lebih dulu kan gitu. Ini kejujuran. Rasulullah. Bagaimana kalau istrimu? Mulai. Bagaimana kalau anakmu? Nah, kemudian dibalikan. Bagaimana kalau orang lain melihat kamu menzinahi ibu mereka, anak mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dia paham. Dan itulah yang disebut dengan apa? Strategi atau metode dalam apa? Menyampaikan mau'idhah, dakwah di situ. Amar ma'ruf nahi munkar. Di situ ada tahapannya, betul. Akan tetapi, ikhwah, yang dimaksud di sini bahwa dalam menyampaikan betul seperti itu. Tapi kalau ditakdirkan bercerita tentang apakah orang itu akan menerima atau tidak, itu urusannya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Dan kesombongan ini adalah hal yang paling pokok, kebenaran itu ditolak. Dan itu perilaku iblis laknatullah. Ya? Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia menyombongkan diri, maka dia termasuk orang-orang kafir. Ini yang disebutkan di dalam apa? Poin pertama ini, al-kibr. Maka hati-hatilah dengan apa? Kesombongan. Hati-hati dengan perilaku kita. Jangan kita mengatakan ini. Agak sedikit kita tarofu, milih-milih circle teman gitu kan. Satu pantas orang balading itu. Satu iya. Atau umpamanya saya mah nyamannya ngabalat jeung ieu. Itu hati-hati. Karena ketika kita melihat berteman dengan apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita, nanti sikap beragama pun akan mengikuti hawa nafsu kita. Jadi pahami ya? Ini yang harus kita mulai kikis sebagai seorang beriman. Makanya kalau orang beriman itu tidak akan pernah merasa aib dia bersahabat dengan siapapun ketika dia sahabatnya adalah seorang muslim, apalagi orang-orang yang taat.
Dan kita bisa bayangkan ya, Rasulullah SAW pun sampai mengatakan demikian. Ya, Allahumma hsyurna ma'azumaratil masakin. Ya Allah, kumpulkan kami dengan kumpulan orang-orang miskin yang beriman. Kenapa? Karena di situ tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan. Di mereka itu hidup apa adanya. Ya, mereka hidup itu apa adanya, seperti itu. Apakah ada syahwat yang dikejar karena memiliki sesuatu? Enggak. Apa yang sampai kepadanya adalah rizki yang dinikmati dalam setiap perjalanan kehidupan. Ini poin yang pertama. Jadi kesombongan yang melekat di situ. Atau istilahnya dalam kata kita itu adalah sesama gengnya, sagengsian lah, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kalau memang bukan circle-nya itu nyambung gitu. Kemudian yang kedua di sini poinnya ya, bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu adalah luas. Bisa jadi orang tersesat karena kecerdasan. Bisa jadi orang tersesat karena kedudukannya. Bisa jadi orang tersesat karena lingkungannya. Bisa jadi orang tersesat karena perilakunya sendiri, kan? Bisa jadi orang tersesat karena dia menangguhkan menyambut hidayah. Ada cerita orang itu, dia berdosa, kemudian dia hendak tidur dan dia mengatakan ini saat tubuh badan fanama walam yastahikir. Mungkin ada orang berkata besok saya akan tobat, kewe orang mah tobat isuk gitu kan, seperti itu. Atau umpamanya ayah bedak orang nyebutkan kalau orang mah tobat menulis kolot gitu kan. Kadang-kadang orang berbicara seperti itu ya, orang akan tobat besok hari, ternyata dia tertidur kemudian tidak bangun lagi, meninggal, dan dia belum sempat bertobat ya, dia belum sempat maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan orang dengan keadaan seperti itu. Ada yang orang Allah sesatkan dengan keilmuannya, dengan ilmunya ya. Banyak ikhwah, kalau umpamanya kita lihat orang-orang yang sudah menggapai derajat tingkatan ilmu ya, itu tersesat karena dia sedikit melenceng mengikuti hawa nafsunya. Kita tahu Bishr al-Mirrisi itu sahabatnya Imam Syafi'i, sahabatnya ulama yang lain, tapi dia adalah mala ila ilmil kalam. Dia cenderung menyukai ilmu kalam, cenderung menyukai ilmu kalam. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menghampirinya, menasehatinya, mendatanginya. Aina hadisuk? Mana hadis yang kau pelajari? Ahli hadis. Mana tafsir yang kau kuasai? Dia ahli tafsir. Mana fiqih yang kau kuasai? Dia ahli fiqih. Kenapa engkau jatuhkan ini, biarkan, tapi kau sibuk dengan ilmu kalam. Subhanallah. Apa kata Bishr? Bishr mengatakan ini la uhibbu. Aku suka ilmu kalam, gitu kan? Dan aku tidak meninggalkan fikih dalam prasangka dia. Dan aku tidak meninggalkan tafsir. Aku tidak meninggalkan hadis, prasangka dia. Tapi ketika dia condong kepada ilmu kalam, itu disepakati bahwa Bishr al-Mirrisi dengannya adalah tersesat. Tokoh kesesatan besar. Itu dengan ilmunya. Tersesat dengan ilmunya. Ya, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang agama ini yang dipelajari kita semua ya. Kita duduk belajar seperti ini, yang dipelajari. Jadi man ta'allama al-ilma mimma yubdaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya lam yarih raihatal jannah. Nabi SAW mengatakan, siapa yang belajar ilmu, yang ilmu itu seharusnya dipelajari karena wajah Allah,
Yaitu ikhlas, ingin mendapatkan wajah Allah dengan ilmunya itu, ingin diamalkan, ingin ilmunya itu menjadi sesuatu yang memang menjadi perilaku kehidupannya, seharusnya ilmu ini. Jadi ilmu agama itu bukan ilmu yang sifatnya pengetahuan dan teori, bukan. Apa yang kita pelajari itu untuk kita beramal di situ. Itu yang ilmu yang bermanfaat. Tapi ternyata dia pelajari ilmu tersebut itu hanya ingin menggapai dunia. Ingin menggapai dunia itu bukan meraup keuntungan banyak harta, bukan. Bisa jadi dia belajar ilmu itu karena apa? Karena ya hayang lebabalan we gitu kan, seperti itu bisa jadi. Karena memang kita begini dan seterusnya. Tujuannya ada sesuatu yang lain. Yang di situ adalah tidak ada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi Allah sesatkan dengan ilmu. Ya. Nah, kalau umpamanya orang-orang yang seperti itu bisa tersesat, apalagi yang tidak ada ilmunya. Apalagi apa kondisinya. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membentangkan yang namanya hidayah itu adalah apa? Dimudahkan. Dia belajar ilmu dan dengan ilmu tersebut dia ambil sebagai jalan amalnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ini. Ini poin kedua. Poin ketiga, kita bisa lihat di sini bahwa ad-du'afa, orang-orang yang lemah, ya, dengan kelemahan dalam sisi kehidupan dunia itu tidak ada dalil bahwa itu adalah Allah hinakan. Sebagaimana orang yang memiliki kedudukan menjadi raja tidak merupakan dalil itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap kemuliaan itu adalah siapa yang lebih dulu kepada kebenaran. Itu poin. Ya, siapa yang lebih dulu kepada kebenaran. Itu poin ketiga. Poin berikutnya yang kita ambil di sini bahwa setiap di antara kita ya terhadap kebenaran itu kita sibuk dengan amal masing-masing. Sibuk dengan amal masing-masing. Ya. Ketika bercerita tentang kebenaran yang kita kejar adalah itu. Ya, teman yang buruk itu bisa menghalangi kita apa? Dari kebenaran. Ya. Kesibukan kita pun bisa menghalangi apa? Kebenaran. Kemudian apa lagi? Ya, cita-cita, angan-angan kita pun bisa menghalangi kebenaran. Semua hal. Bahkan keluarga kita, anak kita, dan seterusnya. Itu apa? Menghalangi. Rasulullah SAW mengatakan tentang keluarga. Kita punya anak berapa banyak? Anak yang menjerumuskan orang tuanya meninggalkan kebenaran. Dia yang asalnya jujur jadi korupsi. Dia yang asal begini. Kenapa? Karena punya anak. Rasulullah SAW mengatakan yang namanya aulad itu fitnah. Dikatakan Nabi mengatakan mabkhalah, majbanah. Disebutkan anak itu akan membuat orang tua itu adalah tolol. Ya, dengan sebab anak orang tua jadi asalnya pintar jadi blow on. Dengan sebab anak yang asalnya pemberani menjadi pengecut. Ya kan? Mereka berkorban untuk anaknya. Seperti itu. Dengan sebab anak dia menjadi orang bakhil. Ya kan? Segala yang pro budak, yang kayak budak tuh bohong itu seperti itu. Padahal pada saat itu adalah dia sudah dituntut untuk mengeluarkan harta tersebut. Menjadi bakhil. Yang dimaksud bakhil di sini adalah bukan tidak bersedekah sunnah ya. Yang disebut bakhil di sini adalah dia tidak menunaikan harta zakat. Mabkhal. Ya, banyak alasan untuk seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya tentang hal berkaitan dengan poin-poin ini. Kemudian kita sebutkan adalah poin yang terakhir ya, poin yang terakhir ya. Yaitu apa? Dalam kalimat ini kita ahlus sunnah itu akan berbicara tentang agama itu melihat ahlul fadl. Lau kana khairan la sabaquna ilaih.
Kalaulah hal itu bagian dari agama, niscaya Rasul dan para sahabat itu dan orang-orang beriman pada saat itu mendahului kita. Andai sesuatu itu baik, ini bagian dari agama, niscaya mereka apa? Akan lebih mendahului kita. Karena mereka a'lam, ahkam, wa aslam. Karena orang-orang yang di sisi Rasul alaihissalatu wassalam, para sahabatnya, kemudian apa? Para tabi'in setelahnya, tabi'ut tabi'in setelahnya, dan para a'immah, para ulama yang sibuk berjalan di atas rel yang mereka lingkupi. Ya. Apabila sesuatu itu kebaikan, niscaya mereka lebih dulu. Kenapa? Dikatakan mereka adalah a'lam. Mereka lebih tahu tentang agama ini karena lebih dekat kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan mereka itu adalah ahkam, lebih bijak karena langsung dididik cara berpikir tentang dalil tersebut oleh siapa? Rasulullah SAW. Dan mereka aslam. Kenapa mereka aslam lebih selamat? Karena mereka tidak pernah neko-neko dalam agama ini. Ketika muncul satu riwayat, ketika muncul risalah, maka mereka mengamalkannya. Tidak karena itu loba alasan. Mereka amalkan ke loba alasan ke loba. Nggak ada mereka. Rek jihad ada alasan. Mereka aslam. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah mereka mengikuti. Sampai disebutkan bagaimana kita bisa mengalahkan seseorang yang mereka taat kepada Rasulnya. Sampai andai Rasulullah SAW meludah, maka ludah itu tidak akan sampai ke tanah. Kecuali semua sahabat berebut untuk mengambil ludah Nabi SAW. Tabarruk. Bagaimana kita bisa mengalahkan umat seperti itu? Itu orang-orang Nasrani dahulu. Orang Kufar mengatakan demikian. Itu orang-orang Rom ketika memerangi para sahabat Nabi SAW. Tidak mungkin kita mengalahkan umat sekuat mereka. Maka Imam Malik mengatakan kalau zaman dahulu tidak ada agama, maka hari ini pun tidak ada agama. Karena mereka seperti itu. Abdullah bin Mas'ud mensifati para sahabat itu adalah apa? Wa a'maquhum ilman. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmu. Dan Al-Quran menyebutkan warasikhuna fil ilmi, tentang sifat sahabat itu adalah orang-orang yang dalam ilmu. Seperti itu. Jadi tidak mengatakan bahwa manhaj salaf itu adalah aslam, wa madhab khalaf itu a'lam. Tidak ada. Mereka adalah a'lam, aslam, wa ahkam. Itu di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Seperti itu. Nah, itu adalah poin terakhir yang disebutkan dalam mengambil dalil atas sebuah kebatilan karena kedahuluan orang-orang yang dianggap lemah. Demikian bahasan kita, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.